Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hendra. Saudara, saat saya membuat video ini itu sekarang ini sudah sekitar jam setengah 2, hampir jam 2 malam. Karena nggak bisa tidur, jadi ya saya coba bikin video ini. Saudara, mungkin ada di antara saudara-saudara yang menyaksikan video ini yang saat ini sedang dalam kesulitan atau sedang menginginkan sesuatu, lalu saudara-saudara coba untuk berdoa, meminta sesuatu tersebut kepada Tuhan. Nah, kan tetapi mungkin apa yang saudara minta atau yang saudara sampaikan dalam doa tersebut itu belum terjawab atau belum dikabulkan oleh Tuhan. Itu mungkin seperti yang saya alami saat ini. Jadi sedang dalam keadaan atau kondisi kesulitan dan kita berdoa kepada Tuhan untuk bisa lepas dari kesulitan tersebut. Akan tetapi kondisinya masih tetap seperti awal, tidak berubah. Di situ saya berpikir seperti ini. Kita coba pahami dulu makna atau tujuan kita berdoa. Mungkin makna atau tujuan kita berdoa itu meminta. Oke, mungkin kita garis bawahi atau kita simpulkan bahwa doa itu adalah suatu permohonan atau permintaan. Nah, kalau yang namanya kita minta, itu ada dua kemungkinan, saudara. Kemungkinan yang pertama, permintaan kita itu dikabulkan. Nah, saat permintaan kita itu dikabulkan, maka akan menimbulkan dua hal. Yang pertama, mungkin kita merasa senang dan kita akan bersyukur. Akan tetapi kemungkinan yang kedua, karena kesenangan itu membuat kita lupa diri. Nah, setelah itu namanya kita meminta, selain daripada kemungkinan permintaan kita itu dikabulkan, ada kemungkinan yang kedua, itu permintaan kita itu tidak dikabulkan. Nah, kalau begitu ada juga kemungkinannya mungkin kita bisa memahami itu bahwa mungkin Tuhan punya rencana lain, atau justru kita berpikir bahwa oh, berarti Tuhan ini nggak adil. Kenapa yang lain minta dikasih, kok saya minta nggak dikasih? Padahal kita sesama manusia itu haknya sama. Nah, dari situ saya berpikir bahwa kenapa kok bisa seperti itu. Lalu mungkin sebagian dari saudara-saudara ada yang berpikir atau istilahnya berkomentar, oh mungkin kamu itu orang kotor, kamu itu jauh dari Tuhan, makanya doa kamu tidak dikabulkan Tuhan. Oke, kalau itu kita
garis bawahi dan anggaplah itu benar. Sekarang begini, apakah manusia mulia pada zaman dahulu, zaman sebelum kita, itu tidak dekat dengan Tuhan? Atau bisa kita mengecap mereka itu kotor? Kan enggak. Mereka itu manusia yang mulia. Tapi kita juga ingat bahwa ada manusia yang dimuliakan Tuhan berdoa untuk anak istrinya itu mengikuti ajarannya. Akan tetapi apa yang terjadi? Sampai meninggalnya anak istrinya itu tidak mengikutinya. Apakah dengan begitu kita bisa menarik kesimpulan bahwa manusia mulia itu kotor atau kurang dekat dengan Tuhan? Kan tidak. Mereka manusia mulia, manusia pilihan. Dan juga apakah kita bisa menyimpulkan bahwa manusia mulia zaman dahulu itu tidak pernah berdoa untuk umatnya supaya umatnya itu lebih baik, kehidupannya sejahtera dan lain sebagainya? Tentunya manusia mulia pada zaman dahulu itu tetap akan berdoa untuk kesejahteraan umatnya. Tapi nyatanya apa sekarang yang terjadi? Kondisinya ya seperti saudara-saudara semua ketahui, ya seperti ini. Nah, dari pemikiran seperti itu, maka ini pemikiran saya timbul seperti ini. Mungkin sudah selayaknya kita merubah mindset atau daya pikir atau pola pikir kita tentang makna dan tujuan kita berdoa. Jadi mungkin sudah saatnya kita berpikir bahwa berdoa itu tujuannya bukan untuk meminta, tapi tujuan yang lebih dari itu sebenarnya seperti ini, saudara. Saat kita meminta untuk menjadi orang kaya atau meminta untuk dilimpahkan rezeki, saat kita minta itu kan berarti menempatkan posisi kita itu orang yang gak mampu, dan kita minta itu kepada siapa? Tentunya yang lebih mampu. Nah, dari situ mulai kita berpikir bahwa sebenarnya kita ini manusia itu nggak punya kemampuan apa-apa. Ada zat yang lebih kaya dari kita dan lebih mampu dari kita. Terus kita berdoa lagi seperti ini misalkan, bahwa kita minta nanti anak kita atau istri kita itu menjadi orang baik, menjadi orang yang soleh-solehah dan lain sebagainya. Dengan meminta seperti itu, berarti kan yang ada di pikiran kita bahwa ada zat lain yang maha untuk membolak-balikkan perasaan manusia atau hati manusia. Berarti kita itu manusia yang gak bisa apa-apa. Nah, jadi kalau pemikiran saya, makna sebenarnya doa itu adalah manifestasi daripada pengakuan kita kepada Tuhan bahwa Tuhanlah zat yang serba maha, bahwa Tuhanlah zat yang maha penguasa, maha kaya, maha membolak-balikkan perasaan manusia dan lain sebagainya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, terus apa kita nggak perlu lagi berdoa?
Ya, itu bukan seperti itu. Justru kita harus sering-sering berdoa. Karena apa? Dengan berdoa kita menempatkan diri kita bahwa kita adalah manusia lemah. Kita tidak bisa apa-apa. Bahwa ada zat lain yang lebih berkuasa dari kita manusia dan alam semesta seisinya, yaitu Tuhan. Hanya merubah pola pikir dari makna berdoa itu adalah meminta, dengan maknanya bahwa berdoa itu adalah pengakuan kita kepada Tuhan bahwa Tuhanlah zat yang maha kuasa. Seperti itu. Karena apa? Apakah dengan berdoa itu akan merubah keputusan langit, keputusan Tuhan yang memang sudah tertulis, sudah digariskan. Jadi yang perlu kita sadari sebenarnya bahwa apapun yang terjadi, baik buruknya, itu adalah memang rencana Tuhan yang kita manusia itu tidak mengetahuinya. Manusia sangat mulia, manusia sangat super pada zamannya. Itu tentunya berdoa untuk hal-hal yang baik. Tidak mungkin mereka itu berdoa untuk umatnya itu hal yang jelek, itu tidak mungkin. Mereka akan tetap berdoa untuk umatnya itu hal-hal yang baik. Dan kedekatan beliau, mereka itu kepada Tuhan itu sangat luar biasa. Nggak seperti kita. Nah, kita ini apa dibandingkan mereka? Toh apa? Doa dari mereka itu toh semuanya juga nggak seketika terus dikabulkan oleh Tuhan. Jadi ini hanya pemikiran saya, bukan bermaksud untuk merubah pola pikir dari saudara-saudara semua. Kalau memang saudara-saudara semua tidak sependapat dengan pemikiran saya, itu hak saudara-saudara semua. Ini seperti saya katakan tadi, ya ini hanya curhat, hanya berbagi pemikiran. Jadi mungkin sudah saatnya kita bahwa ayo kita tempatkan atau kita maknai berdoa itu sebagai manifestasi atau perwujudan, sebagai bentuk bahwa kita ini manusia itu nggak punya kemampuan apa-apa. Ada zat lain yang lebih mampu, yang lebih berkuasa dari kita. Nah, disitulah makanya kita berdoa, minta kesehatan, minta umur panjang, minta rezeki, minta anak soleh, dan lain sebagainya. Karena kita minta berarti kita nggak mampu. Yang dimintain siapa? Pasti yang mampu. Nah, apakah terus permintaan itu semuanya dikabulkan? Tidak semua. Karena memang tujuan berdoa kalau menurut saya, pemikiran saya itu bukan untuk meminta, tapi pengakuan kita kepada Yang Maha Kuasa, seperti itu. Tetaplah kita berdoa, karena dengan berdoa kita tidak menjadi orang yang sombong. Karena dengan berdoa kita akan sadar diri siapa kita. Dengan berdoa kita akan menempatkan diri kita dan menganggap manusia itu sama, bahwa kita semua manusia lemah. Ada zat lain yang lebih berkuasa dari kita, yaitu Tuhan. Ada zat lain yang lebih kuat dari kita, yaitu Tuhan. Jadi tetaplah berdoa, hanya jangan anggap doa itu adalah suatu permintaan. Saya kira itu pemikiran saya.
curhatan saya mungkin. Jadi kalau sekali lagi, kalau teman-teman atau saudara-saudara nggak setuju, itu hak saudara-saudara. Dan di sini juga saya nggak bermaksud untuk hal-hal yang negatif. Tujuannya hanya berbagi pemikiran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.